Saya Panji Petualang kembali mengajak kalian untuk mengeksplor dan mengenal banyak hal di alam serta belajar mengenal alam itu sendiri. Alhamdulillah sopan banget. Dia datang dari sana dan dia lihat gue dulu. Gue nggak tahu ini beruntung atau enggak. King Cobra lagi makan. King Cobra lagi makan. Sumpah King Cobra lagi makan. Dia tahu lo ular liar, mau ikut nih. Ini gue nih. Tuh lihat muka. Top makan. Tunggu ya, petualangan terbaru Panji Petualang 911 di SCTV. Luar biasa. Aufa harus belajar ke sini Om, biar main lato-latonya di sini, belajarin di sini ya. Terus dong Pak Zikir. Iya, ayo Pak Zikir mau cobain nggak? Terus dong, terus dong. Guys, kita lagi ada di rumah kedua, ada di rumah keduanya Mbak Iwan Bento ya. Nah ini beliaunya ada di sebelah sana. Terima kasih Bang Iwan sudah mau izinkan silaturahmi. Dan ini kita ketemu sama Ibu guys. Alhamdulillah kita ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dan di sini itu kita tadi siang habis lihat orang main lato-lato juga, jago juga, anak kecil di sana. Itu di sini juga ada Ibu. Gitu. Ajarin Om Panji dong gimana caranya coba. Itu kok bisa lama gitu, harus gimana sih kita kalau bisa lama? Harus tenang ya, harus fokus ya. Berarti ini permainan selain emang permainan yang bagus buat anak juga bisa ngelatih fokus aja ya. Gini ya itu ya. Pengalian Bang dari sini ke itu. Iya. Berkurang pemakan. Iya. Betul. Anak itu lumayan. Anak lumayan. Aufa tuh gila tuh. Wah kalau misalnya udah tidur dia masih main sampai malam. Waduh. Kita coba ya teman-teman ya, kita cobain merem. Nggak dilihatin ya jadi kayak gitu ya. Apa dilihat ini jadi ini gue jadi malu. Sebelum ya, gimana megangnya sih Dek? Pegang gimana cara tuh? Sempit dulu. Sempit. Nggak ada bakat. Udah ambil diri ya, biar fokus. Cukup lama lah ya, segitu mah buat first try ya. Josi. Makasih ya Ibu. Coba. Kamu cobain, kamu bisa nggak coba kamu deh. Kamu cobain. Wah ini. Mantap teman-teman. Keren sih, jadi buat mengisi waktunya adik-adik kita kalau misalkan lagi mau nunggu waktu sekolah ya kan enggak. Cuma ya itu kalau waktu tidur bete juga Om. Anakku juga main. Kotok. Lupa udah. Taruh lupa lagi latihan. Gua mau jadi apa? King Lato-Rato atau Lord Lato-Rato. Kayak siapa yang viral di sini namanya? Arnold. Bang, ceritain dikit Bang soal ramang-ramang ini Bang. Gimana ceritanya, kisahnya bisa sampai mendunia sekarang Bang. Dulunya mungkin hanya orang-orang sini yang menikmatinya. Sekarang aku orang Jawa Barat, bahkan orang-orang di luar Indonesia pun ikut menikmati. Sebenarnya kita nggak pernah berpikir bahwa ramah-ramahnya akan menjadi seperti ini.
Yang kita pikir dulu kan adalah bagaimana kawasan Kars yang ada di Ramang-Ramang itu bisa diselamatkan. Di samping rumah ini, Iya. yang besar tadi kita lihat lewat yang ada terowongannya. Nah, 2007-2019 itu ada izin tambah. Itu kurang lebih 33 hektar. Berarti sampai ke ujung sana dulu. Di situ ada peninggalan prasejarah, gambar-gambar telapak tangan. Kayak hutan di Kangkuriran ya. Betul. Usianya sekitar 20.000 tahun. Nah, semua pada Ramang-Ramang orang kalau bicara Kars, maka di pikirannya hanya dua. Kalau tidak jadi semen, dia jadi marmer. Nah, cara pandang kita sebenarnya yang keliru. Cara pandang kita adalah melihat alam ini, Kars ini sebagai objek. Yang dia hanya bermanfaat kalau dieksploitasi. Nah, cara pandang keliru yang kedua adalah seolah-olah kita itu baru bisa dapat uang kalau menjual fisik. Sementara menurut saya, rasa itu punya nilai yang lebih Berharga lagi. iya. Nah, yang kami jual hari ini itu bukan fisik dari Kars, tapi rasa dari Kars itu sih sebenarnya. Bagi saya, Ramang-Ramang itu muncul sebagai konsep tanding. Sebuah cara pandang yang sedikit berbeda dari kebanyakan bahwa pertaruhannya adalah kami itu tetap bisa hidup dan tidak mengganggu yang ada. Tidak merusak dan tidak menghilangkan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa penting kita bicara Kars? 40% kebutuhan air kita itu disuplai oleh kawasan Kars. Setuju. Iya. Di bawah kawasan Kars itu ada rongga-rongga yang disebut aquifer. Fungsinya menyerap dan menyimpan air. Cara kerjanya seperti spot. Itu nanti keluar kalau dia seperti diperas itu baru keluar. Oh, berarti kalau kemarau ada airnya? Ada air. Kalau hujan nggak ada airnya? Ada airnya. Oh. Dan itu menyimpan. Air yang kita lihat dari Bantimurung itu disimpan oleh kawasan Kars. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian di sana hari ini itu setiap kali hujan banjir? Kenapa tuh Bang? Iya. Karena rongga-rongga di bawah tanah, ya kan itu dirapatkan untuk didirikan bangunan, didirikan hotel, didirikan jalan. Dan itu harus dirapatkan. Sementara fungsi tertinggi dari kawasan Kars itu di rongganya. Artinya ada ruang hidup di bawah air, lalu kemudian di atasnya ada pohon dan sebagainya. Pertama, kalau kita bicara Kars, kita bicara soal bagaimana melanjutkan kehidupan, bagaimana kita menjaga air, lalu bagaimana kita menjaga flora fauna, satwa-satwa yang ada di dalamnya, ekosistemnya, yang kira-kira kalau itu tidak ada, itu akan mengganggu keberlangsungan kehidupan kita. Contoh misalnya, kita kehilangan kupu-kupu di Bantimurung, itu bisa jadi akan melahirkan banjir besar, longsor besar di tempat lain. Kenapa? Karena ada beberapa jenis tanaman itu akan punah karena tidak ada lagi yang menyerbuk. Mekanikal alam. Iya. Hanya karena satu aja hilang. Satu hilang. Apakah mah kalau 10 Bang? Ya. Nah, Kars itu kita bicara ekosistem. Kalau bicara ekosistem kita tidak bicara satu, Hanya. tapi kita bicara satuan fungsi. Iya. Substansi kedua, ada peninggalan-peninggalan prasejarah di sana. Kemudian dari kawasan Kars itu lahir tradisi-tradisi yang dibangun oleh leluhur kita. Artinya, bicara soal Kars, maka kita bicara soal identitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah bicara soal ruang hidup dan kita bicara soal identitas, kita butuh alasan apa lagi? Tidak ada yang paling tinggi dari dua alasan itu. Nah, bicara lingkungan, kita bicara dua hal ini. Kita bicara soal kelangsungan kehidupan dan kita bicara soal identitas. Coba sampaikan ke saya, apa yang paling tinggi dari dua ini? Tidak ada. Dua alasan ini yang kemudian kami pakai untuk bergerak dan membangun ruang-ruang merdeka di tempat lain, bahwa dua ini tidak boleh hilang. Siap Bang. Maksud saya begini, interaksi itu boleh, bahwa memanfaatkan alam itu boleh, tidak ada masalah sepanjang itu berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Alam ini kan dia makhluk hidup sebenarnya, tetapi tidak independen, Terhubung lagi. ya dia butuh kita untuk dia tetap ada, tetapi kebutuhannya mereka terhadap kita itu tidak untuk dirusak. Saya menikmati Ramang-Ramang sampai hari ini itu karena tindakan orang tua saya, tindakan orang tuanya Lili, tindakan orang tuanya orang-orang di sini. Lalu kemudian kami menikmati itu. Pertanyaannya, apakah kemudian harus diakhiri di zamannya kami? Kesian. Iya kan? Aufa. Iya. Nah, saudara-saudaranya. Ya, paham. itu juga kemudian yang membuat saya dulu, oke, saya berhenti naik gunung. Saya bilang ke teman-teman, hari ini kita banyak melakukan pendakian gunung dan bicara soal identitas.
saya bilang satu-satunya alasan terbesar kita melakukan pendakian itu karena ada gunung. Sekarang siapa yang turun gunung dan menjaga identitas itu tetap ada. Mau disebut apa ini pendaki kalau gunungnya habis? Tidak bisa. Kalau pun saya hanya bisa menjaga satu di Rama-Rama, teman-teman bisa jaga satu di Jawa, satu di Kalimantan, satu di Papua, itu cukup untuk menyimbolkan bahwa kita masih punya identitas, kita masih punya tempat bermain, kita masih punya tempat untuk pulang. Yang kedua yang kita khawatirkan adalah anak-anak kita bertanya, Pak, di belakang rumah kita dulu ada gunung, di mana itu gunung? Kita mau bilang apa? Berlawan itu bukan soal menang atau kalah. Berlawan menurut saya adalah soal menyiapkan jawaban terhadap rencana-rencana pertanyaan itu. Saya melawang, tapi saya kalah. Dan masalah. Tapi kalau kita tidak melawan, apa yang kita mau bilang? Ada dua sebenarnya yang bisa menggerakkan orang. Kecuali kalau kita menambahnya satu sebagai bentuk perlawanan kita. Ya, dan ini yang kami lakukan. Yang pertama adalah orang yang punya kekuasaan. Itu dengan sederhana menggerakkan orang. Yang kedua adalah orang yang punya uang. Nah, pertanyaannya, apakah saya punya dua-duanya? Tidak. Maka satu-satunya yang saya harus pakai dan dijadikan sebagai alat berlawan adalah pengakuan publik. Tidak ada jalan lain. Mas Panji datang ke sini secara langsung itu memberikan pengakuan kepada publik bahwa saya berkawan dengan Mas Panji. Itu pasti punya efek. Iya kan? Itu punya efek. Ini bahaya nih. Iya kan? Artinya dua ini hanya bisa dilawan dengan itu. Pengakuan ke publik. Itulah yang kemudian membuat kenapa model kerajaan kita dulu bisa bertahan. Karena dia punya kekuatan itu, kekuatan sosial. Dia punya pengakuan publik. Atau misalnya kita kenal hari ini dengan istilah kepala suku dan sebagainya. Kita punya itu. Kalau tidak ada, maka ya pilih saja mau masuk di politik atau menjadi orang kaya. Tapi biasanya sistemnya akan susah dirubah. Ya sudahlah, supaya aman tidak usah masuk situ. Kita bangun sistemnya sendiri. Ya, saya cukup mengabarkan ke orang bahwa saya berkawan dengan si A, si B. Soal orang percaya atau tidak, saya tidak ada urusan. Saya hari ini itu berasa mimpi, Bang. Berasa mimpi. Tapi kayak dejavu. Benar kata Bang Iwan, bukan soal gali tanahnya, tapi gali ilmunya. Iya kan, Bang? Nikmati keindahannya dan manfaatkan beberapa aja seperlunya. Mandiri kita. Bekerja itu kan saya pelajarannya ada di dua tempat. Yang pertama sama air, sama jam dinding. Jam dinding kok bisa, Bang? Mereka ini tidak pernah bekerja keras. Mereka kerja konsisten. Iya segitu aja. Iya, oke. Jam dinding itu ketahuan bekerja setelah jam 12 malam. Pertanyaannya, apa kasihan dia bekerja atau tidak? Karena tidak kedengaran, dia tetap bekerja. Sama dengan air. Saya pernah ditegur langsung oleh satu pejabat, jangan terlalu kencang suaranya. Ya, saya hanya bilang, tidak Pak, saya tidak pernah kencang. Kebetulan yang lain lagi diam. Ya, jadi suara saya nampak. Kebetulan yang lain lagi diam. Coba yang lain ikut bersuara, suara saya tenggelam. Karena saya tidak pernah bersuara lebih sangat keras atau tidak. Nah, yang terakhir saya sampaikan, proses berlawannya yang dilakukan oleh teman-teman mengadvokasi kawasan khas di Rama-Rama itu kurang lebih 6 tahun. Perjuangannya. Ya, kami menolak. Ada sekitar 3 izin tambang yang kami tolak, termasuk taman rakyat. Dan hasilnya kan sebenarnya 2013 itu ada sekitar 12 izin tambang yang ikut dicabut. Nah, poinnya yang sebenarnya saya mau sampaikan adalah selama 6 tahun itu, saya dan teman-teman itu tidak pernah melakukan aksi jalanan. Kami bicara soal konsep. Kami tidak pernah turun ke jalan dan berteriak soal itu. Kami tidak pernah menampilkan diri 1000 lalu kemudian dihitung 1. Kami justru berpikir 1 itu bisa dihitung 1000. Itu menghemat energi dan ruang. Sekarang bagaimana caranya? Misalnya saya atau teman-teman yang lain ketika berdiri di depan, orang sudah bilang ini 1000 orang nih di belakangnya. Nah, itu yang disebut pengakuan publik. Sekarang untuk
per 1 bulan berapa banyak orang datang ke Ya. untuk berwisata? Kita bicara sebelum COVID ya, karena kan kalau COVID ini agak susah kami cerita, tapi sekarang sudah pemulihan. Sebelum COVID itu kita di angka 70 ribuan per tahun, atau sekitar 5.000-6.000 per bulan. Dari mana aja itu, Bang? Mereka Kita 80% itu domestik. domestik. Kami justru membangun Rama-Rama ini tidak untuk pasar lokal. Itu untuk Iya. luar sebenarnya. Memang dia konsepnya di ekoturism, jadi wisata dan belajar. Baik. Bukan rekreasi. Mohon maaf, bukan rekreasi. Kalau rekreasi kadang-kadang iseng jahil ya. Iya. Kami, nah, Anji itu di Batu. Ah. Aduh, udah bukan orang purba kali kita, Bro. Itu 5.000 tahun dia bikin tapak buat nandain nih kita nih nenek moyang itu dari sini. Ya lu buat selfie, trek ya elah gitu nggak keren kali ya. kalau misalnya kami asumsikan, ya minimal satu orang itu ke Rama-Rama itu mengeluarkan uang yang minimal 100.000 lah. Berarti sebelum COVID itu kami bisa sampai di angka 9 sampai 11 M itu perputaran uang, bukan pendapatan, itu perputaran uang. Untuk masyarakat Untuk bagaimana? Kesejahteraan aja. Nah, Perputaran uang itu ke masyarakat semua. enggak, maksudnya dari dulu sebelum dibuka untuk ekowisata dan sekarang sudah seperti apa kondisinya? Yang menarik sebenarnya di kami adalah kegiatan-kegiatan masyarakat sebelumnya itu tidak ditinggalkan. Masih ada. Mereka tetap bertani, mereka Tadi saya lihat tetap di sana, ke iya. sungai, Tetap, betul. mereka tetap mengambil kotoran ke laut. Pariwisata adalah kegiatan tambahan, meskipun hasilnya lebih cepat dan lebih dominan. Sekarang kan yang terlibat itu hampir 300 kakak. Berdasarkan data kami sebelum COVID, per 1 kakak itu bisa dapat sekitar 2,7 sampai 3 juta per bulan. Jumlah itu sudah cukup membantah upah minimum yang ditawarkan oleh korporasi sebelumnya. Tenaga Gitu kan? kerja, Ngapain dikeruk? iya, tenaga kerja yang dijanjikan kemarin itu UMR. Itu kan sekitar 2,3, 2,7. Sebenarnya di kegiatan pariwisata kami bisa sampai di angka 2,7 sampai 3 juta per bulan tanpa persyaratan. Maksudnya tanpa persyaratan, mau tamat sekolah, mau SD, mau tidak rusak, yang penting bisa bawa perahu dan mau belajar Iya, berinteraksi dengan iya, orang. iya. Dan belajar berinteraksi dengan orang itu tidak sulit bagi kami, berdasarkan asal muasal tradisinya kami. Hanya mungkin perlu diperbaiki. Ya, itu sudah cukup membantah bahwa kesejahteraan itu tidak hanya datang dari mereka. Termasuk infrastruktur itu tidak hanya datang dari mereka. Kami bisa datangkan sendiri. Ya meskipun kadang-kadang itu harus kandang pasar. Ini ada pejabat datang dikasih dia yang jelek-jelek. Itu kan soal strategi saja kan. Saya jadi sedih, Bang. Jujur, Jawa Barat itu, kampung halaman saya itu punya bukit kars banyak. Bandung itu pada larang Cipatat sampai arah ke Cianjur, Raja Mandala itu semuanya kars. Hanya sayang sejak saya kecil udah digali. Dan sekarang teman-teman di sana baru mulai sadar kalau itu lebih berprospek daripada digali. Ya. Jadi Raja Mandala itu yang untuk PLTU apa gitu ya, di sana ada PLTU, itu sekarang jadi cagar apa gitu, dilindungi. Cuma belah sini udah sompak-sompak. Ya, itu saya lihat kalau itu termasuk yang tebing tapal kuda kan. Iya. Kalau saya sih sebenarnya penyebabnya itu cuma satu. Kita itu tidak punya alternatif. Jadi kan melihat sesuatu itu selalu punya banyak sudut pandang. Dan kita oleh negara itu dibuat terkooptasi dalam satu sudut pandang. Kita tidak pernah saya mohon maaf, termasuk sistem pendidikan yang dibangun itu membuat kita berada dalam satu kotak dan tidak boleh keluar. Iya kan? Dan orang-orang yang keluar itu yang kemudian dianggap orang-orang ini tidak beres, ini sekolahnya tidak beres. Iya. Di tempat kami sekarang ini untuk mengkritisi sistem pendidikan itu kami bikin rumah belajar. Kami mengajari anak-anak itu hanya 3, ngaji, bahasa Inggris, sama bahasa daerah, agama, budaya, sama masa depan. Itu saja. Terakhir itu kita diskusi dengan teman-teman soal istilah-istilah alternatif terhadap beberapa istilah. Yang paling terbaru kita diskusikan itu istilah pemberdayaan masyarakat. Itu kita kaji, saya bilang saya tidak pakai istilah pemberdayaan. Terus pakai apa? Saya bilang pelibatan.
Pemberdayaan itu konteksnya membodohi orang. Iya, Iya, diberdayain dong. Dimanfaatin doang. dan itu secara psikologi itu tidak. Saya akan memposisikan diri saya sebagai objek. Ketika saya disebut saya akan memberdayakan masyarakat, maka itu secara otomatis itu saya objek dong. Nanti datang mereka baru kita gerak. Kedua, pemberdayaan itu cenderung melibatkan masyarakat di eksekusinya, tidak di konsepnya. Jadi seolah-olah kita dianggap tidak punya pikiran. Ya kan? Sehingga alternatifnya tidak muncul. Nah, pelibatan, ya mereka harus terlibat dari proses perencanaan. Baru bisa, kalau tidak bisa. Ada harapan dan pesan untuk saudara-saudara kita di Indonesia dari Bang Iwan nih, biar semangat lagi nih Bang. Sederhana kalau saya bangun ruang tanding dari tempat tak. Ruang besar itu bisa dibangun dari ruang yang kecil. Kenapa itu penting? Kita butuh tempat yang nyaman. Kita butuh tempat yang asik untuk melahirkan gagasan-gagasan yang baik. Gagasan tidak bisa lagi dilahirkan dari pinggir jalan, terlalu ribut dan terlalu bising. Kita harus punya tempat yang baik, tempat yang terhormat untuk menggagas gagasan-gagasan yang lebih besar. Dan itu harus dimulai dari rumah Yang nyaman dan yang baik. nyaman. Tahapan bekerja itu 3. Yang pertama dipikirkan, itu di rumah kita masing-masing. Yang kedua dibicarakan, itu di ruang yang lebih kecil seperti base camp, tempat berkumpul atau apapun namanya. Yang ketiga baru dilaksanakan, itu di ruang yang lebih besar. Jangan dilaksanakan dulu baru dibicarakan. Mas Panji, saya tadi bicara Kars. Ini namanya Maros Point. Pernah dengar? Belum Bang. Maros Point ini adalah salah satu penemuan, tapi ini replika ya. Oh iya. Ini replika. Maros Point ini adalah mata anak panah manusia purba yang ditemukan di kawasan Kars Maros Pangkep. Usia penggunaannya itu sekitar ya 20.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Dan yang menarik adalah ini sepertinya cocok dengan karakternya kita karena tingkat kestabilan dari anak panah ini itu lebih stabil dari anak panah yang digunakan oleh anak suku India. Maros Point namanya. Karena hanya ditemukan di Maros dan Pangkep. Nah, ini kayaknya cocok untuk kita. Wah, buat Panji. Ya. Buat Panji. Nah, model utuhnya ada di sana. Itu model utuhnya. Nah, itu. Oh ini makasih ya. Ya, itu model utuhnya. Ini aku satuin sama Maros Point Jawa Barat. Oh, boleh. Bentuknya sama soalnya. Ya. Apa ya? Saya ini pesan saja ke teman-teman yang kita datangi. Karena mungkin saya tidak cukup leluasa dan tidak cukup punya banyak faktor pendukung untuk mengunjungi banyak kawan. Nah, orang-orang seperti kita ini kan saya bisa nitip energi lah ke teman-teman di luar sana gitu kan. Iya. Bang Iwan sekali lagi terima kasih atas penerimaannya. Kami bisa diizinkan untuk berkunjung ke sini ke tempatnya Bang Iwan, melihat indahnya alam. Iya. Ramang-ramang Kampung Kars di Kabupaten Maros, Ya. Sulawesi Selatan. Alhamdulillah aku punya pengalaman baru, saudara baru, keluarga baru. Kembali lagi silaturahmi itu memang luar biasa guys. Makanya get the style silaturahmi. Sumber daya alam memang untuk manusia tapi bukan untuk keserakahan. Gue Panji Petualang ngajak kalian buat peduli, bukan untuk menjaga karena lu nggak bisa jaga alam bro. Ya. Alam tuh luas, gede, kecil tapi terhubung jadi gede. Dan ini energi bagi kami di sini. Saya pertegas satu hal lagi. Peduli itu adalah keinginan untuk bertindak. Jadi bukan keinginan untuk berpikir atau berbicara. Jadi peduli adalah keinginan untuk keberpihakan untuk bertindak. Jadi peduli itu mesti dengan tindakan. Tapi intinya kami mencintai negara ini. Sangat bang. Siapa yang nggak cinta bang? Kalau aku nggak apa ya, kalau aku ngira gitu, itu bendera banyak bener tuh. Iya. Sampai ke tengah sawah ada benderanya tadi. Nasionalisme mereka di sini nasionalisme guys. Iya sampai lusuh bendera. Insya Allah kami pun sama bang. Kami pun sama, tanah air ini kami cintai. Bahkan cintanya kita ini lebih besar dari cintanya negara ke kami.
Banyak kisah yang keren di Maros teman-teman. Mungkin nanti kalau sehat semua insya Allah ya kami ingin berkunjung kembali ke sini. Panji ingin bawa Aufa untuk belajar Bang. Gitu. Aku pun ingin lanjut belajar lagi, sharing lagi sama Bang Iwan. Kenal lagi alam Maros yang luar biasa indah ini. Alam Sulsel intinya ya Bang ya. Kalau Maros kan hanya lingkup cerita kecilnya, Sulsel ini luas dan Indonesia pun luasnya lagi. Masih banyak ilmu yang belum banyak tahu di Indonesia teman-teman. Ini nanti Black House kita kasih masuk daftar ya. Asik. Ya Bang, makasih Bang. Rumah kedua ya Bang. Ya.